Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kita ini baik atau cuma terlihat baik. Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai sholat. Tapi pikirannya bukan kepada Allah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Tapi ini relate banget sih jujur saya juga. Tapi gak boleh gitu. dibatalin kayak gitu. Oh harusnya gimana Ustaz? Kalau pikiran kemana-mana ya boleh ta'awud. Oh, Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma abatum, wala. Sampai subuh tuh salat isya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh atau gitu. langsung ruku. Jangan tiba-tiba dibatalin kayak gitu nggak boleh sebetulnya. Boleh. Oh baik, Masya Allah. Nah ini masih ada kaitannya dengan keikhlasan sebenarnya nih Ustadz Syam. Saya mau tanyain, karena saya juga sering kayak gini. Kalau misalnya nih kita beribadah karena takut akan neraka, karena jujur dari kecil itu memang lumayan apa ya, kita itu relate dengan buku yang neraka yang serem itu loh. Ada buku Kayaknya neraka anak itu. milenial tahu Ya kan yang Allah. gambarnya serem-serem gitu. Kalau itu ada sekarang disensor semua. Iya, jadinya inner child saya tuh nyambung kayak, aduh ya saya ibadah deh karena takut neraka. Nah itu tuh bener gak sih? Itu adalah bentuk keikhlasan yang paling rendah. Nah memang sebenarnya harusnya kita tuh kayak gimana ibadah itu berharap apa sih kalau bukan karena takut neraka gitu. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Tabi guru kami Habib Nabil, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, para alim ulama di belakang Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut neraka. Saya tanya dulu sama ibu. Ibu kalau lagi sholat terus ngebayangin neraka, tambah khusyuk atau tambah tidak khusyuk? Tambah khusyuk, iya kan? Karena takut gitu. Betul. Bahkan sampai nangis, subhanallah. Betul. Berarti bolehlah saja orang beribadah untuk berharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti berharap surganya Allah, berharap kenikmatan dari Allah, berharap nikmat dari Allah. Tapi usahakan arahnya itu yang ada di sisi Allah di akhirat, bukan dunia. Karena ada orang berharap sama Allah tapi harapannya dunia. Sholat duha supaya kaya. Bersedekah supaya Allah ganti 700 kali lipat. Harusnya kalaupun berharap dengan apa yang di sisi Allah, tapi di sisi Allah yang ada di akhirat. Seperti apa? Takut neraka, berharap surga. Kenapa? Karena para ulama, para salafus soleh, Idin Habibana, salah seorang kakeknya Habib Nabil, cicit dari baginda Nabi SAW itu sedang sujud. Ketika sujud datang orang kepada beliau, ya Sayyidi, wahai tuanku terbakar rumahmu. Beliau tetap sujud. Setelah itu setelah saya sholat dikasih tahu sama orang, ya Sayyidi, dari tadi ku kabarin rumahmu terbakar, api sudah menghabiskan rumahmu ya Sayyidi. Apa jawabannya? Mohon maaf, saya terlalu fokus takut sama apinya akhirat sehingga saya lupa sama apinya dunia. Nah, jadi ada orang memang ketika sholat dia ingat apinya nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan dalam Al-Quran ada doanya. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Pengen dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Azab benar. Berarti tidak dilarang orang berharap untuk menjauhi daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi itu levelnya belum sampai level puncak, tapi sudah alhamdulillah. Iya, berarti yang level puncak itu kita Benar-benar beribadah sudah tidak berharap sama selain dari ridhonya Allah. Ridhonya Karena Allah. begini, engkau sholat 1000 rakaat, Allah masukkan kau neraka, mampu nggak Allah? mampu. Iya terserah Allah. Waduh, iya ya, jadi kita bisa masuk surga itu ya benar-benar karena ridhonya Allah. Betul. Ya. Ada orang Masya Allah. ibadah terus tapi Allah bilang neraka aja kamu. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira begitu? Bisa Gampang aja. banget buat Allah ya. Baik, terima kasih guruku Ustaznya. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, pembahasan yang Masya Allah jadi bahan muhasabah untuk kita semua ya. Untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat kita ya terutama Masya Allah. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita Habib Nabil. Habib. Siap. Habib mohon Bismillah. izin nih, saya masih ingin bertanya lagi mengenai tema kita hari ini. Apakah kita baik atau terlihat baik? Karena banyak orang atau anak muda zaman sekarang tuh istilah judgmental gitu ya sama seseorang gitu. Dia tuh nggak baik, dia tuh cuma pura-pura baik, dia tuh cuma pencitraan gitu. Kenapa? Astaga. Iya, dia tuh soalnya masih suka pamer dirinya sendiri, pencapaiannya gitu. Karena kan sekarang tuh erat banget di zaman digital sosial media ini gitu ya. Semua apa-apa kita bisa melihat pencapaian seseorang itu di sosial media gitu ya. Misalnya dia nunjukin anaknya lulus ini atau jadi seseorang. Atau misalnya dia, nih aku udah beli rumah untuk keluargaku. Itu kan mungkin di satu sisi untuk memotivasi, tapi di satu sisi ada orang juga yang nyinyir. Nah sebenarnya boleh gak sih kalau kita membanggakan diri kita gitu Bib, dan ditunjukkan kepada orang lain? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik, izin Ustadz Maulana, izin juga Ustadz Syam. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam itu indah baik di studio maupun juga di rumah. Ya, jadi tadi pertanyaannya, kalau kita bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, apakah itu boleh apa tidak? Begini, jawabannya adalah arahkan kebanggaan itu kepada Allah. Boleh bangga misalnya begini. Alhamdulillah, walaupun saya ngantuk, saya masih bangun tahajud. Itu kan bangga, ya. Ngantuk tapi bangun tahajud. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah saya miskin begini, masih mampu saya bersedekah, ya. Saya mampu bersedekah itu bangga, alhamdulillah. Tapi kita arahkan kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kecuali kalau untuk motivasi ya, kalau kita melihat ada orang bicara di mana-mana, dia nyampaikan itu ya kita husnuzon aja. Itu adalah untuk supaya kita semangat. Yang lain supaya semangat gitu. Jangan seuzon sama orang. Urusan hatinya urusan dia sama Allah. Tapi yang harus kita awasi hati kita adalah kalau kita sudah mengarahkan kepada diri kita. Ini namanya para ulama menyatakan penyakit hati yang namanya i'jab bin nafsi. Atau orang sering menyebutnya ujub gitu ya. Ujub itu mengarahkan kebaikan itu karena saya. Ya. Fir'aun itu celaka karena ujub. Ya. Dia katakan dalam kata-katanya, ya kaum, alaysa mulku Misra. Ya, alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Ya. Bukankah kalian tahu ini kerajaan Mesir ini milik saya? Saya penguasanya di sini, ya. Dan ini sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaan saya. Nah, ini kalau seperti itu namanya ujub, ya. Ujub itu kalau dibiarkan jadi ghurur, ya, tertipu. Ghurur kalau dibiarkan orang-orang ini tertipu dengan kebaikannya sendiri bisa jadi takabur. Nah, ini sudah tidak diterima sama Allah kebaikannya kalau sudah takabur, ya. Nah, contoh lain misalnya Qarun, ya. Kata Qarun apa katanya? Ya, innama utituhu ala ilmin indi. Ini orang kaya sombong, dia bilang ini kekayaan saya bukan karena Allah, ini karena ilmu saya dalam dagang, dalam bisnis sehingga saya berhasil. Maka kemudian sama Allah ditenggelamkan di dalam tanah. Allah itu paling benci sama orang takabur. Ya. Iblis itu ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, ya. Tapi dia celaka kenapa? Karena takabur. Takabur itu mulainya dari ujub. Wah, yang lain nggak begitu nih. Saya sudah bisa begini. Nah, tapi kita arahkan sama Allah. Alhamdulillah, itu semua adalah karena Allah. Bukan karena saya bisa apa. Gerakan saya semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik wal hidayah. Badan kita kan Mas Mikdad ini milik siapa? Allah. Milik Allah. Kalau kita pintar ceramah, itu yang ngasih kepintaran siapa? Allah. Nggak ada punya kita sama sekali. Betul. Demikian. Dan ya Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu.
Amin. Tapi Bibir kita kan nggak bisa mengendalikannya orang lain mau posting apa di sosial media. Yang bisa Iya. kita kendalikan mungkin pikiran dan hati kita ya untuk betul. menjaga terus ya. Masya Betul Allah. sekali. Terima kasih Habib. Sama-sama. Boleh silakan duduk kembali. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Jamaah boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh, Masya Allah. Ini ilmu di pagi hari ini luar biasa sih. Jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya udah kalau gitu yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Ibu. Boleh Ibu berdiri di tengah-tengah kami. Habib Nabil, Ustadz Maulana, boleh mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cici Suningsi dari Majelis Ta'lim Al-Baroah Kampung Tipar, Jasinga, Bogor. Tepuk tangan dulu dong Bu, dari Jasinga Bogor nih Ibu. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Woi siap, laksanakan. Kalau seorang istri melayani suaminya karena takut dosa, bukan karena ikhlas, itu merupakan suatu ibadah atau keterpaksaan? Woi, baik. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masya Allah. Habib Nabil mungkin mau menjawab terlebih saya dahulu. dulu, ya baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya dan juga mungkin para pemirsa ya dimanapun berada. Jadi tadi saya ngasih sebagai istri, ya Bu ya, ngasih melayani suami atau mentaati suami ini karena takut ya. Takut dosa ya. Apa itu termasuk tidak baik ya karena bukan karena cinta. Jadi begini. Pertama adalah takut dosa itu adalah masyru', disyariatkan ya. Di dalam surah Al-Insan dikatakan ketika ada orang yang ngasih dia katakan inna nakhafu mir rabbina yauman abusan kamtarira. Saya ngasih sama kamu ini karena saya takut pada hari di mana muka itu semua cemberut karena takut sama Allah. Karena azabnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rasa takut sama Allah, takut dosa itu bagus Bu. Terusin gitu ya itunya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa perasaan cinta itu juga syariat. Ya, dikatakan di dalam Quran dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kami jadikan kata Allah dalam hati kamu ini mawaddah, cinta, kasih sayang. Jadi pesan saya satu, takut dosanya itu pupuk terus, jangan dihilangkan gitu ya. Jangan sepenuhnya karena suami, karena Allah itu takut dosa. Tapi cinta sama suami juga kita pupuk. Itu syariat, dapat pahala dan itu juga akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala rahmat di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam. Ustadz Maulana silakan. Dengerin kepada semua istri-istri yang lagi nonton wanita-wanita yang berstatus istri. Ketahuilah apapun yang terjadi pada ibu, dia jadi istri terpaksa. Dia dipaksa. Dia ngerjain tugas karena jawabannya apakah tetap dapat pahala, tetap dapat ibadah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Dan ibadah itu mendapatkan pahala. Jadi ibu tetap dapat pahala. Walaupun terpaksa masaknya. Terpaksa sedikit kan. Dengerin. Jadi sudah mendapatkan ibadah. Jadi ibadah berarti ada pahalanya. Sekarang, bagaimana supaya ibadahnya jadi lebih mantap? Maka melaksanakanlah dengan penuh ketaatan. Taat. Ya, ini perintah Allah untuk mentaati suami. Tapi satu lagi, mau tambah hebat lagi? Kalau ibu melakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, ketaatan kepada Allah mentaati suami, maka ibu mendapatkan kemuliaan. Dan bonusnya adalah Amin, ya Rabbal Alamin. sakinah. 1, 2, 3. Sakinah. Ketenangan. Ketenangan. Kalau Masya ibu Allah. ngerjain sesuatu dengan tidak ikhlas, nggak tenang, tidak tenang. Bagaimana Ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Pak Ustadz Habib. Iya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur Oh Ibu, terima kasih sudah bertanya ya Bu. Baik jamaah yang dari rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dalam tema kita. Kita ini baik atau cuma terlihat baik, tetap di Islam Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.